Itu dari dahulu sampai sekarang. Karena tidak ada jalan bagi mereka. Kalau mereka mau berhasil menjauhkan kaum muslimin dari pemahaman yang benar, kecuali mereka menjauhkan kaum muslimin dari para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi yang hidup lahir pada akhir abad kedua Hijriyah dan hidup di pertengahan abad ketiga Hijriyah. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi Amirul Mu'minin fil Hadith, salah seorang murid terbaik Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau pernah mengatakan seperti ini, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Al-Riwayah. Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seorang yang yantaqisu, yakni mengurangi hak salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah sesungguhnya orang itu zindiq. Zindiq adalah munafik. Kata Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ini maknanya mengurangi hak, masuk ke pelecehan, ke caci maki, merendahkan, membodohi dan seterusnya yang semakna dengan itu. Ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang saja dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, fa'alam, maka ketahuilah, annahu zindiq, sesungguhnya dia adalah zindiq. Wadhalika, yang demikian itu karena anna Rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Quran haqqun wa innama adda ilayna hadha al-Quran was sunan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana, di sisi kita adalah hak, dan Quran adalah hak, benar adanya. Yani as-sunnah dan Quran haqqun, yang wajib kita berpegang dengan keduanya. Siapa yang menyampaikan keduanya kepada kita? Tentu kita akan jawab sahabat. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Zur'ah. Sesungguhnya yang telah menyampaikan kepada kita Quran ini dan sunnah ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa maksud mereka? Maksud mereka agar kita berpisah dari para sahabat. Berpisah apanya? Jisimnya tentu jelas, karena kita hidup setelah sahabat, dan orang-orang yang sebelum kita pun hidup jauh setelah zaman sahabat. Apanya yang berpisah? Al-fahmu, pemahaman, al-ilmu. Karena itu Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan, وإنما يريد أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. Yang mereka kehendaki, yang mereka maksudkan agar mereka dapat mencelah, menghancurkan persaksian kita terhadap para sahabat. Tujuan akhirnya apa? Liyubtilul kitab was sunnah, agar mereka
Dengan demikian dapat membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Kerja mudah tapi hasilnya besar. Mereka kepayahan, keletihan, capek ketika mereka bekerja, berusaha untuk memalsukan ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga mendustakan Nabi yang mulia SAW, karena senantiasa dibongkar. Sekarang mereka berbohong, sebentar lagi bangkit ulama yang membongkar dan menelanjangi aurat mereka. Tetapi ketika mereka menempuh cara pemisahan antara Islam dengan para sahabat Nabi mereka, maka pekerjaannya mudah, singkat, tidak terlalu makan waktu yang lama, dan hasilnya cukup besar. Kalau para sahabat ridwanullah alaihim jami'an telah dicela oleh kaum muslimin, dijauhi oleh kaum muslimin, paling tidak pemahamannya, ilmunya tidak diambil oleh kaum muslimin, maka dengan sendirinya, tidak ragu lagi, bersamaan dengan itu kaum muslimin pun akan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Secara apa? Secara pemahaman, pengamalan dan dakwah. Karena kalau pemahaman salah, tentu pengamalan dan dakwah pun akan salah. Lihat. Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan ulama, kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini wasiat mereka, tidak henti-hentinya mereka memberikan wasiat, hatta yang mendengarnya bosan. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Karena kalau ini ditinggalkan, maka kita akan meninggalkan Al-Quran. Ini dia. Tujuan akhir mereka, liyubtilul kitab wa sunnah, agar batallah Al-Quran dan Sunnah itu. Kita mungkin, kaum muslimin mungkin tidak mendustakan Al-Quran dan hadis, karena kita telah beriman, kita telah mengatakan Al-Quran hak, Sunnah hak. Tetapi kita meninggalkan pemahaman dan faham. Pemisahan antara ilmu sahabat dengan ilmu kita. Dijauhi kita dari ilmunya para sahabat. Maka timbullah berbagai macam pemikiran, penafsiran, pemahaman yang aneh, yang sangat aneh, yang paling aneh. Itu timbul karena apa? Datang karena apa? Karena hilangnya dari dada kita ilmunya para sahabat, pemahamannya para sahabat. Kata Imam Zur'ah, wal jurhu bihim aula. Celaan terhadap mereka lebih berhak. Mereka lebih berhak dicela, lebih utama. Wahum zanadiqah. Mereka inilah adalah kaum zindiqah, zanadiqah, orang-orang munafiqun. Maka kita tidak boleh lepas dari pemahaman para sahabat, hatta sejengkal pun juga. Karena para sahabat adalah orang-orang yang jujur, as-sidq, benar di dalam pemahaman.